Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu hari Baginda Raja sedang termenung di istananya. Ia baru saja membeli seekor gajah yang sangat besar dan gagah dari negeri seberang. Gajah itu menjadi kebanggaan raja. Namun ada satu hal yang sangat mengganjal di pikirannya. Ia ingin tahu berapa berat persisnya gajah tersebut. Raja pun memanggil para menteri, ilmuwan, dan ahli-ahli terbaik di kerajaan. "Aku ingin tahu berat gajah ini," titah raja. "Siapa di antara kalian yang bisa menimbangnya?" Para ahli mulai berpikir keras. Bagaimana mungkin menimbang gajah sebesar itu? Tidak ada timbangan yang cukup besar di seluruh negeri. Mereka pun mengusulkan berbagai metode rumit, mulai dari memotong gajah menjadi beberapa bagian yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh raja, hingga membangun timbangan raksasa yang butuh waktu berbulan-bulan. Raja mulai putus asa. Akhirnya, salah seorang menteri menyarankan, "Ampun tuan, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memecahkan masalah ini." Kemudian raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku ingin menimbang berat gajah ini. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum simpul. Ia melihat gajah yang berdiri tenang di halaman istana, kemudian mengamati kolam besar di dekatnya. "Tentu tuan," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba bisa menimbang berat gajah ini, tetapi hamba butuh beberapa hal dan bantuan dari rakyat." Mendengar itu raja penasaran. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" "Hamba butuh sebuah perahu besar yang bisa mengapung di kolam itu, dan beberapa buah batu serta banyak warga yang membantu," pinta Abu Nawas. Keesokan harinya, semua yang diminta Abu Nawas telah tersedia. Perahu besar mengapung di kolam dan banyak warga berkumpul ingin menyaksikan kecerdikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memerintahkan para pelayan istana untuk menggiring gajah masuk ke dalam perahu. Begitu gajah naik, perahu itu pun tenggelam lebih dalam ke dalam air. Abu Nawas dengan sigap membuat tanda di lambung perahu, tepat di permukaan air. Setelah itu ia memerintahkan gajah untuk turun dari perahu. Perahu kembali terangkat sedikit dan mengapung seperti semula. Langkah selanjutnya, Abu Nawas meminta warga untuk mulai memuat batu-batu besar ke dalam perahu satu persatu. Mereka terus memasukkan batu sampai lambung perahu kembali tenggelam hingga mencapai tanda yang sudah dibuat Abu Nawas sebelumnya. Dan ketika tanda itu sudah sejajar dengan permukaan air, Abu Nawas menghentikan mereka. "Cukup, cukup," serunya. "Sekarang timbanglah semua batu yang ada di perahu ini." Para menteri dan ilmuwan yang awalnya kebingungan, kini mulai paham. Mereka pun menimbang semua batu yang terkumpul di dalam perahu. Setelah beberapa waktu, mereka mendapatkan total berat semua batu tersebut. "Tuan Raja," lapor Abu Nawas, "berat gajah tuanku adalah sama dengan berat semua batu ini." Raja dan semua yang hadir terpukau. Ide Abu Nawas sangat sederhana, namun terlihat. Berat gajah yang sama dengan berat air yang dipindahkan oleh perahu saat gajah berada di dalamnya, dan berat air itu sama dengan berat batu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama. Raja sangat senang dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas
atas kecerdikan dan akalnya yang luar biasa. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai orang yang mampu memecahkan masalah tersulit sekalipun dengan cara yang paling tidak terduga. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk membuka praktik pengobatan di rumahnya. Awalnya, para tetangga merasa ragu, bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas bisa menjadi tabib. Namun seiring waktu, banyak pasien yang datang dan sembuh setelah berobat kepadanya. Kabar tentang kehebatan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh desa. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dengan wajah meringis kesakitan. Ia memegangi pinggangnya sambil mengaduk. "Pinggangku sakit sekali, Tuan Abu. Berilah aku ramuan yang mujarab," pintanya dengan wajah penuh harap. Abu Nawas yang penasaran pun bertanya, "Memangnya apa penyebabnya?" Lelaki itu pun mulai bercerita dengan nada yang geram. "Begini ceritanya, Tuan Abu. Kemarin waktu aku pulang dari berdagang, aku mendapati istriku tidur tanpa busana. Aku curiga kalau istriku berselingkuh. Lalu ketika aku melihat keluar jendela, di bawah ada seorang pria tanpa busana sedang berdiri tak jauh dari kamarku." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Lalu, ya karena saking emosinya, aku langsung mengambil barang terdekat dan menjatuhkannya ke pria itu. Ternyata barang yang aku jatuhkan adalah gentong besar, Tuan Abu. Dan gara-gara itu, sekarang pinggangku rasa sakit sekali, Tuan Abu. Abu Nawas pun mengangguk-angguk mendengar kisah itu. Ia pun berkata, "Kamu harus lebih waspada terhadap istrimu. Awasi dia jangan sampai lengah. Ini ramuannya, minumlah 2 kali sehari, pagi dan malam. Insya Allah, sakit pinggang kamu akan segera sembuh." Lelaki itu pun mengucapkan terima kasih dan membayar Abu Nawas lalu pergi. Tak lama setelah itu, datanglah seorang lelaki lain. Wajahnya juga meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya. "Tuan Abu, pinggangku rasanya mau patah. Tuan, berikan aku obat yang paling manjur, Tuan," pintanya. Abu Nawas pun merasa ada yang aneh. "Waduh, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Lelaki itu pun menghela nafas dan menjawab, "Begini, Tuan Abu, kemarin waktu aku sedang berjemur di depan rumah, tiba-tiba ada gentong besar jatuh dari atap rumah tetangga dan menimpa saya, Tuan." Mata Abu Nawas pun membelalak. "Hah? Gentong jatuh dari rumah tetangga?" pikir Abu Nawas. Seketika ia pun teringat pada pasien sebelumnya. Ini pasti ada hubungannya, pikir Abu Nawas. Namun ia tetap menjaga ketenangan. Ia memberikan ramuan yang sama dan berkata, "Minumlah ini 2 kali sehari, insya Allah sembuh. Tapi lain kali kalau berjemur, jangan tanpa busana biar tak terkena siang." Lelaki itu pun terkejut. "Hah? Bagaimana Tuan tahu kalau aku berjemur tanpa busana?" "Aku tidak pernah bilang begitu." Abu Nawas pun hanya tersenyum misterius. Lelaki itu pun langsung gemeteran, menganggap Abu Nawas memiliki ilmu sakti yang bisa mengetahui segalanya. Ia pun buru-buru membayar lebih dan pergi dengan perasaan takjub sekaligus takut. Dan beberapa saat kemudian, datanglah Abu Jahil dengan wajah lesu dan penuh keluhan. "Abu Nawas, tolonglah aku, pinggangku sakit sekali." "Aku hampir tidak berdiri, Abu Nawas," rengek Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak tadi curiga dengan rangkaian kejadian aneh ini pun iseng bertanya, "Kamu mengangkat gentong atau ketiban gentong, Abu Jahil?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil pun terperancat. "Astagfirullah,
dari mana kau tahu Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatapnya tajam. "Jadi kamu ketiban atau mengangkat gentong, Abu Jahil?" Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu menjawab dengan gugup, Aku berada di dalam gentong itu, Abu Nawas." "Apa?" kata Abu Nawas sambil melongo. "Jadi kamu yang selingkuh dengan istri orang itu? Dasar manusia sialan." Abu Jahil yang tadi merintih kesakitan pun tiba-tiba panik. "Bagaimana kamu bisa tahu, Abu Nawas? Tolong Abu Nawas, jangan bilang siapa-siapa. Aku mohon Abu Nawas." Abu Nawas pun mendengus. "Baiklah, aku tidak akan memberitahukan siapapun. Tapi ingat, kalau kamu mengulanginya lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun langsung gemeteran. "Baiklah Abu Nawas, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan mengulanginya lagi," kata Abu Jahil dengan terbata-bata. Dan setelah menerima ramuan dari Abu Nawas, ia pun pergi dengan langkah pincang dan wajah penuh ketakutan. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Jahil tidak habis pikir, bagaimana mungkin Abu Nawas tahu semuanya? Apakah dia punya ilmu melihat yang tersembunyi? Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas sambil berkata dalam hati, "Orang-orang memang sering menganggapku sakti, padahal aku hanya menghubungkan cerita mereka saja." Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada seorang lelaki bernama Syekh Mukhlis. Setiap hari ia mengenakan jubah putih bersih, sorban besar, dan berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan kesalehannya. Ia suka berdiri di sudut masjid, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat berdoa, dan sering berdehem keras sebelum azan, supaya semua orang tahu dia sedang di masjid. Yang membuat warga risih adalah kebiasaannya menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kecil. Pedagang dianggap terlalu duniawi, anak kecil dimarahi karena tertawa keras, bahkan tukang sapu dikritik karena tak membersihkan debu dengan sempurna. Di hadapan orang-orang ia suka berkata, "Aku menjaga lisanku dari kata-kata sia-sia. Aku tidak pernah berbuat dosa karena takut neraka. Aku juga menjaga pandanganku dari maksiat." Orang-orang hanya mengangguk tak enak hati, sampai akhirnya Abu Nawas mendengar kabar tentang sisok suci itu. Suatu hari Abu Nawas bertemu Syekh Mukhlis usai sholat Jumat. Dengan wajah penuh hormat, Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, aku iri pada kesucianmu. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak orang berkata dusta. Hanya orang pilihan seperti engkau yang bisa menjaga lisannya." Syekh Mukhlis tersenyum bangga. "Memang berat menjaga lisan, tapi aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Diam dalam zikir dan sunyi adalah cahaya." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku meminta pertolonganmu untuk mengajarkan kami tentang kesunyian. Tapi bukan di masjid, ajarkan kami langsung di tengah pasar. Bertapalah 3 hari di tengah pasar Baghdad tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan begitu, semua orang bisa belajar dari kesunyianmu." Syekh Mukhlis terkejut. "Di tengah pasar? Terus tanpa bicara?" "Ya, betul," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Karena diamu adalah dakwah, bukankah cahaya tak perlu suara?" Syekh Mukhlis tak tahan godaan pujian itu. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu. 3 hari di tengah pasar, tanpa satupun kata keluar dari mulutku." Pagi-pagi Syekh Mukhlis duduk bersila di tengah pasar Baghdad. Ia menutup mata, tangannya di pangkuan, wajah tenang seolah dunia tak menyentuhnya. Pedagang-pedagang heran, anak-anak tertawa melihatnya. "Loh, kenapa Syekh jadi patung? Dia kerasukan zikir ya?"
Seorang tukang roti melempar roti kering ke depannya, berpikir dia mengemis. Seorang nenek hampir menyiram dengan air pel karena dikira batu besar. Tapi Syekh Muklis tetap diam. Gigi gerahamnya mulai menggertak, tapi ia bertahan. Abu Nawas mulai mengerjai. Ia mengajak anak-anak kecil lewat dan berkata keras, "Awas, jangan ganggu batu suci itu. Konon kalau disentuh bisa berubah jadi ular." Anak-anak langsung penasaran. Mereka mendekat, menatap lekat-lekat wajah Syekh. Bahkan ada yang menggambar kumis di udara. Seorang pemuda lewat dan mengangkat kucing ke depan wajah Syekh. Kucingnya menjilat dagu Syekh yang hampir bersin, tapi ia tutup dengan tangan. Abu Nawas kembali lewat sambil berteriak, "Sungguh kuat orang ini. Dia tidak bicara. Mungkin karena dia tidak tahu harus bicara apa." Orang-orang mulai tertawa, tapi Syekh tetap diam. Kini wajahnya memerah, perutnya keroncongan, tapi gengsi tak boleh runtuh. Abu Nawas muncul membawa seorang wanita tua yang sangat cerewet. "Ini nenekku, Syekh. Ia suka sekali curhat. Tolong dengarkan ya, tapi jangan bicara." Nenek itu duduk di samping Syekh dan mulai cerita. Dari zaman dinasti Umayyah sampai harga telur naik. 2 jam kemudian Syekh gemetar, matanya memerah, mulutnya mulai bergerak, dan akhirnya, "Cukup. Aku lebih pilih masuk neraka daripada dengar cerita nenekmu." Seluruh pasar hening sejenak, lalu tertawa meledak dari semua penjuru. Abu Nawas memukul dadanya sambil berkata, "Masya Allah, lisan suci itu akhirnya kembali ke dunia fana." Hari itu Syekh Muklis pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi berdiri di masjid dengan suara tinggi. Ia mulai menyapa orang dengan lebih rendah hati dan tak lagi mencela tawa anak-anak. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau buat saya itu duduk 3 hari di pasar?" Abu Nawas hanya menjawab, "Karena orang yang terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri kadang lupa mencium baunya sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, lebih hangat, lebih ringan, tentu saja lebih banyak tawa. Kisah selanjutnya. Malam itu, masjid tua di pinggir Baghdad tampak sepi. Hanya 1-2 orang berjubah datang menunaikan sholat malam. Di pojok masjid duduklah Abu Nawas sendirian, tenang, dengan sebotol air zam-zam kecil dan mushaf di pangkuannya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu masjid berderit. "Assalamualaikum." Suara itu berat, dalam, bukan seperti manusia pada umumnya. Tapi siapapun yang memberi salam harus dijawab, bukan? Abu Nawas menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Dari balik bayangan tiang muncul sosok tinggi berjubah gelap dengan wajah sebagian tertutup, matanya menyala merah. Orang-orang biasa mungkin sudah kabur, tapi tidak dengan Abu Nawas. "Siapa kau?" Abu Nawas bertanya tenang. Sosok itu mendekat, suaranya dalam, nyaris berbisik, "Aku dari golongan jin. Selama ratusan tahun aku menyesatkan manusia, tapi hari ini aku ingin bertobat." Abu Nawas terdiam. Sambil tetap duduk, ia bertanya pelan, "Mengapa kau datang ke masjid dan bukan ke gunung atau gua seperti jin lain?" "Karena aku lelah. Setiap manusia yang kusesatkan justru membuatku makin tersesat. Tapi ketika aku melihat anak kecil mengaji tadi sore, hatiku hancur. Kenapa anak kecil bisa lebih dekat dengan Tuhan dibanding aku yang berilmu ratusan tahun?" Abu Nawas memandang jin itu lama. "Kalau kamu benar-benar ingin bertobat, lakukan 3 hal. 1. Sujud di tempat yang kau benci. 2.
bacalah ayat yang paling membuatmu terbakar. 3. Berjanji tak lagi membisikkan was-was kepada manusia. Jin itu mengangguk, lalu perlahan ia sujud di lantai masjid. Dari matanya mengalir air seperti bara. Ia membaca, "Fafiru illallah." Tubuhnya gemetar. Lalu ia berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan yang menciptakanku dari api, aku tak akan lagi memusuhi manusia, tapi akan berjuang melawan bisikan setan yang lebih jahat dariku, yang memakai wajah manusia." Tiba-tiba ia menghilang. Tak lama kemudian, sosok itu lenyap dalam angin. Abu Nawas hanya tersenyum sambil bergumam. Terkadang, jin pun lebih jujur dari manusia. Mereka tahu kapan saatnya berhenti menyesatkan, tapi manusia kadang malah menikmati kesesatan. Keesokan harinya, Abu Nawas bercerita kepada jamaah masjid. Mereka tertawa, ada yang merinding, ada yang tak percaya. Tapi Abu Nawas menutup ceritanya dengan kata-kata yang tak bisa dibantah. Jika jin saja bisa bertobat setelah berabad-abad menyesatkan, kenapa manusia yang hanya sesat sejenak masih menunda taubatnya? Kisah selanjutnya. Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, pasar tengah ramai-ramainya. Pedagang berteriak, unta menguak, dan orang-orang berlalu lalang seperti air bah. Di tengah keramaian itu muncullah Abu Nawas. Seperti biasa, wajahnya cerah, matanya tajam, dan senyumannya menyimpan ribuan rencana. Namun kali ini ia membawa seikat gulungan kertas yang diikat dengan benang emas. Ia berdiri di tengah pasar, lalu berteriak lantang, "Dijual tiket menuju surga, tanah di Taman Firdaus. Siapa cepat, dia selamat." Orang-orang berhenti, tertawa kecil, sebagian menggelengkan kepala. Tapi seperti biasa, keanehan Abu Nawas selalu berhasil menarik perhatian. Tak lama kemudian muncullah Tuan Harun, seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat kikir, tapi suka pamer kesalehan. Jubahnya mengkilap, sepatunya dari kulit onta impor, tapi wajahnya tak pernah senyum kalau disuruh bersedekah. "Abu Nawas," seru Tuan Harun mendekat, "apa ini yang kau jual? Kuburan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ini bukan sembarang kuburan, Tuan. Ini kapling khusus di surga, lokasi premium, dekat pohon bidara, angin sepoi-sepoi, dan ada aliran sungai susu di sampingnya." Tuan Harun mendengus. "Kau pikir aku bodoh, Abu Nawas?" "Ah, tentu tidak, Tuan. Tapi kau juga bukan orang biasa. Justru orang sehebat Tuanlah yang pantas memesan tempat di surga sejak dini. Tuan kan dermawan dan rajin ibadah pula." Abu Nawas tersenyum sambil mengedip, atau setidaknya tampak seperti itu. Tuan Harun terdiam. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang menyindirnya, tapi egonya lebih besar daripada logikanya. "Apa buktinya kapling itu di surga?" Abu Nawas mengangkat gulungan kertas itu. "Ini suratnya, Tuan. Tanda tangan langsung dari malaikat Ridwan," katanya sembari menekan suara seolah-olah itu rahasia besar. Tuan Harun yang lebih suka dihormati daripada memahami langsung tergoda. Ia melihat surat itu. Sebenarnya hanya gulungan kertas kosong dengan tulisan Arab miring-miring dan cap lilin berwarna emas, tapi matanya sudah silau duluan. "Berapa harganya?" 10 dinar saja, Tuan." "Wah, mahal," sahut Tuan Harun. "Aku ini calon penghuni surga, masa tidak dapat diskon?" Abu Nawas menatapnya lama. "Tuan benar, surga memang tidak bisa dibeli, tapi kalau diskon, itu artinya Tuan tidak sepenuhnya yakin akan masuk surga, bukan?" Tuan Harun tersentak.
Ia tidak ingin terlihat pelit di depan banyak orang, apalagi sudah mulai menarik perhatian. "Baiklah, ini 10 dinar. Berikan suratnya," katanya sambil menyodorkan koin emas. Abu Nawas dengan tenang menyerahkan gulungan surat kapling surga itu, lengkap dengan senyuman puas. Keesokan harinya, Tuan Harun membawa surat itu ke masjid, lalu berdiri di depan jamaah dengan penuh bangga. "Saudara-saudara, saya telah membeli tanah di surga. Ini buktinya," teriaknya sambil mengangkat gulungan itu. Para jamaah mendekat, penasaran. Lalu gulungan pun dibuka, tapi isinya hanya sebuah tulisan yang bunyinya, "Ini adalah bukti bahwa engkau cukup bodoh untuk percaya bahwa surga bisa dibeli." Tertanda Abu Nawas. Tuan Harun gemetar. "Ini penghinaan. Aku akan lapor ke Baginda Raja." Di istana, Tuan Harun mengadu ke Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kuburan di surga, lalu menghina aku dengan surat kosong ini." Raja pun memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tenang sambil membawa 2 buah batu nisan kayu. "Abu Nawas," tanya raja, "apa benar kau menjual kuburan kepada saudagar ini?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi kuburan itu kosong, tak ada jenazahnya, tak ada doanya, dan tak ada amalannya." Semua yang hadir tercengang. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Wahai Harun saudagar kaya, bagaimana bisa kau tertipu?" Tuan Harun terdiam, mukanya merah padam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Seluruh istana tertawa, dan Abu Nawas pun diberi hadiah oleh sang raja karena telah menjual pelajaran mahal dengan harga 10 dinar. Sejak saat itu Tuan Harun jadi lebih rajin bersedekah dan tak pernah lagi memamerkan kesalehan palsu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar Baghdad. Kali ini ia menjual timbangan amal bekas, dan anehnya tetap saja ada yang mau membeli. Kisah selanjutnya. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya, ia berteriak, "Obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat." Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, "Kau sakit kepala? Coba oles ini." Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, "Aduh, kok makin pusing ya?" Syahban pun tertawa. "Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk." Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga. Sampai suatu hari, Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, "Wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu?" Syahban menjawab cepat, "Ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh dicampur air zam-zam dan madu langit." "Wah," kata Abu Nawas tersenyum, "kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua." Orang-orang langsung bersorak, "Ya betul, suruh dia minum sendiri. Kalau aman, pasti berani." Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata,
Baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit. Ia membuka satu botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta. Tapi Sahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening. 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba, panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini? Kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking? Ia pun meraih kendi air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. Tenang, tenang semuanya. Setelah 3 jam teriak, tubuh Sahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Sahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang, walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon, dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja Paduka, takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan.
lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya." Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya.
Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku." Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas, namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri." Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. "Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun." Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila," ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?"
Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka, kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. "Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya
Teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat. Namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah? Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu. Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan. Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu. Raja tertawa terbahak-bahak. Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah. Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati. Sejak saat itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Kisah selanjutnya. Pada masa tabi'in hiduplah seorang pemuda miskin yang hidup serba kekurangan. Suatu hari dengan tekad yang kuat, ia memutuskan pergi ke kota Damaskus. Ia berangkat tanpa membawa bekal sedikit pun, padahal jarak yang harus ditempuh amat jauh. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya tiba di Damaskus. Namun di kota besar itu, ia tidak memiliki kenalan, sanak saudara, ataupun tempat untuk bernaung. Saat berjalan tanpa tujuan, langkahnya terhenti ketika melihat sebuah majelis ilmu yang dipenuhi para jamaah. Seorang ulama besar tengah mengajarkan ilmu agama dengan penuh hikmah. Setelah selesai pengajian, pemuda itu memberanikan diri menghampiri sang ulama. Wahai Syekh, ucapnya dengan suara lirih, aku adalah seorang pemuda miskin. Di kota ini aku tak punya siapa-siapa. Bolehkah aku tinggal di majelismu? Sang ulama tersenyum dan mengizinkannya. Sejak hari itu pemuda itu menetap di majelis tersebut dan rajin mengikuti pengajian. Namun ia segera mengetahui bahwa sang ulama pun hidup dalam kesederhanaan. Bahkan terkadang sang ulama berpuasa hingga 3 hari, bukan karena ibadah sunnah, melainkan karena tak ada makanan. Suatu hari pemuda itu berjalan-jalan menyusuri kota. Pandangannya tertuju pada sebuah rumah megah. Godaan pun menyelinap di hatinya. Ia mendekat, lalu tanpa pikir panjang memasuki rumah tersebut dengan niat mencuri.
Tangannya sempat meraih beberapa perhiasan, namun matanya kemudian tertuju pada sebuah kamar yang pintunya terbuka. Di dalamnya terbaring seorang wanita cantik yang sedang tertidur pulas. Meski wajahnya tak terlihat jelas, kecantikan dan kemolekan tubuhnya mengusik hatinya. Niat buruk pun mulai tumbuh. Namun tepat di saat ia hampir terjerumus, terlintaslah nasihat sang ulama. Apabila engkau bersabar untuk tidak mengambil yang haram, Allah akan menggantikannya dengan yang halal dan jauh lebih baik. Seperti tersadar dari mimpi buruk, ia meletakkan kembali perhiasan itu, membuang semua niat kotor dari hatinya, lalu segera meninggalkan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, sang ulama kedatangan seorang wanita cantik. Ia berkata, "Wahai Syekh, aku ingin engkau mencarikan jodoh untukku." Sang ulama pun memanggil pemuda itu. "Wahai anak muda, maukah engkau menikahi wanita ini? Dia seorang janda yang baru selesai masa idahnya," kata sang ulama. Pemuda itu terkejut. "Wahai Syekh, untuk makan sendiri saja aku kesulitan. Bagaimana mungkin aku menafkahi seorang istri?" Sang ulama tersenyum. "Jangan khawatir, ia adalah seorang janda kaya raya. Kau tak perlu memikirkan soal harta." Akhirnya pemuda itu menerima pinangan tersebut, dan pada hari itu juga pernikahan mereka dilangsungkan. Setelah akad, sang ulama berkata, "Sekarang pulanglah bersama istrimu. Kau tak perlu lagi tinggal bersamaku." Dengan perasaan campur aduk, pemuda itu mengantarkan istrinya ke rumahnya. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat bangunan itu. Ternyata rumah itu adalah rumah yang dahulu hampir ia rampok. Saat itulah ia benar-benar memahami makna kesabaran. Dahulu jika ia mengikuti hawa nafsu, mungkin hanya sedikit perhiasan yang ia bawa lari. Namun karena menahan diri, Allah memberikannya seluruh perhiasan, rumah megah, bahkan pemiliknya yang kini menjadi istrinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap.
memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah, kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu. Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar. Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang sambil berbisik pelan. Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Kisah selanjutnya. Di Baghdad yang ramai, setiap kejadian bisa berubah jadi pelajaran atau jadi bahan tertawaan. Tapi pagi itu ada satu kejadian yang bikin semua orang terdiam. Orang-orang melihat Abu Nawas, ya si cerdik itu, membuang sekantong penuh harta ke sungai. Apa yang terjadi? Apakah Abu Nawas sudah gila atau sedang membuat lelucon baru? Pagi itu, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. Dia kerasukan jin, teriak seorang. Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh, kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, tenang, nanti kalian akan tahu. Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai, tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, Paduka, saya hanya sedang mencuci harta. Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry? Tanya raja kembali. Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu, sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menjebak korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan,
dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Begitulah cara Abu Nawas menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan akal yang mengalahkan kerakusan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.